أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat hidayah inayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik. Kita masih diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat, jangan lupa hari ini untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat, ma'assalam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Rasulullah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani akhlak-akhlak agung Rasulullah, dan semoga kita juga bisa menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kita diakui sebagai umatnya. Kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Belajar Islam Bersama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu 6 hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Sahabat semuanya wajib tahu, agama Islam telah dengan jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia tentang apa yang harus dan dilarang untuk dilakukan. Salah satunya larangan memelihara hewan-hewan tertentu. Di bawah ini terdapat 6 hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Ada beberapa alasan mengapa 6 hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam ini harus dihindari. Apalagi larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya. Oleh karena itu, penting bagi para umat muslim untuk mengetahui hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam agar terhindar najis dan hal-hal yang tidak baik. Apa sajakah hewan-hewan itu? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hewan yang pertama adalah anjing. Hewan pertama yang tidak boleh dipelihara dalam Islam adalah anjing. Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap najis dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing berburu, maka berkuranglah setiap hari daripadanya pahala perbuatannya 2 qirot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk mencegah ternak berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 qirot. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis lain juga mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada apapun yang menghalang-halangiku untuk masuk, kecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya ada gorden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong
untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki dan diperintahkan anjing itu dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Yang kedua, ular. Ular juga termasuk hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu ular dan bukan untuk dipelihara. Ini ditulis dalam suatu hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh kedua binatang yang hitam itu sekalipun dalam keadaan sholat, yaitu kalajengking dan ular. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan lainnya. Selain itu, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh ular. Ada 2 jenis ular yang Rasulullah tekankan untuk dibunuh. Yang pertama, sahabat semuanya, bunuhlah ular yang di punggungnya ada 2 garis putih. Dan yang kedua adalah ular pendek. Karena kedua ular itu menghapus, membutakan pandangan, dan menggugurkan kandungan. Hadis riwayat Bukhari. Perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh, apalagi diburu. Sebab pada dasarnya, ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan, sehingga memusnahkan ular akan merusak keseimbangan alam. Yang ketiga adalah elang. Elang adalah hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, elang juga termasuk burung pemangsa dalam siklus rantai makanan. Sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk elang juga umat dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dilarang untuk memelihara, membunuh, atau memburunya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam surat Al-An'am ayat 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Quran surat Al-An'am ayat 38. Yang keempat adalah tikus. Selanjutnya, ada tikus yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Ini karena tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya untuk memelihara tikus. Selain itu, tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit. Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan memakan makanan yang kotor. Sementara dalam Islam, hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman dalam agama kita, sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, hewan yang tidak boleh kita pelihara sebagai orang Islam adalah gagak. Gagak juga termasuk hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam, khususnya gagak yang memiliki punggung dan perut putih. Hal ini didasarkan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk dibunuh. Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada suatu hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Allah memerintahkan untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membelalakan kedua matanya
ketika anaknya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana burung itu memohon kepadaku sedangkan ia telah mematikan anaknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yakni burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah cicak. Meski sering berkeliaran di dalam rumah, cicak juga termasuk hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu, najis, dan kotor. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa membunuh cicak adalah mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian, kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat semuanya, itulah 6 hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Meskipun dilarang dipelihara, namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh atau dimusnahkan. Ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian hewan juga merupakan bentuk sifat dan cinta, juga kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari hewan-hewan yang mendatangkan bahaya dan terhindar dari keburukan yang diakibatkannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.